Tapi kita bakal langsung lihat aja langsung kali ini ya Bigan ya. Let's go. Ayo meluncur kita sementara Boom sendiri udah nggak turun di pinggir juga, mereka ada agak sedikit di area tengah dan ini bakal jadi apa ya, satu hal yang benar-benar pasif kalau menurut gua kalau misalkan dari seluruh tim tidak melakukan rotasi dengan cepat. Iya, kita balik lagi kalau misalkan early fight itu selalu ada triggernya, trigger atau pemicunya guys. Jadi yang pemicunya itu untuk faktor utama adalah kontes teritori, di mana satu teritori ada tim yang rebutan untuk dapetin looting, itu bakalan terjadi early fight. Yes, gue setuju. Dan dari Aura sendiri masih ini sudah masuk menit ketiganya. Sementara dari Aura pun masih belum melakukan perpindahan tempat, termasuk dari tim-tim yang lain juga seperti Boss Nightmare masih belum keluar dari area Bayfront itu sendiri. Gue nggak tahu perpindahan mereka yang berada di arah utara dari minimap ini bakal jadi cepat ataupun lambat nih. Iya, ini mereka kayak tukeran drop point dong ya Aura. Iya. Iya, dari apa yang gue lihat ya, Bos sekarang mereka lagi ada di Bayfront dan Auranya ada di Command Post. Dan mungkin ya, kalau misalkan gue lihat dari tim Boss Nightmare itu sendiri, mereka bakalan kedatangan satu tamu, yaitu tim The Prime. Mereka coba buat rotasi turun dulu di area rumah 4 Bayfront kali ini guys. Yes, dan kalau misalkan gue ngomongin Boss Nightmare untuk gamenya di game misalkan di grup A dan grup B, kalau gue nggak salah ingat biasanya Bos selalu ada di area utara atau di Shrines, dan mereka biasanya tidak melakukan rotasi cepat seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak dari The Prime yang kali ini sudah mulai keluar dari Shrines itu sendiri. Benar, karena biasanya kalau habit beberapa tim dari grup C itu sendiri banyak banget yang turun di area atas Bigan. Shrine, Oldhampton itu udah pasti keisi sama EVOS dan juga TP. Dan untuk Council Hall-nya juga di sana udah ada tim Onyx juga Bigan. Dan ternyata early fight bakalan terjadi mungkin antara Bigetron dan juga tim SES kali ini. Yes, dimana kali ini Jojo pun sudah mulai terkena tembakan, bahkan sempat menembak balas juga menuju ke arah para player dari Bigetron, dan sepertinya ini terlalu berbahaya untuk Sesmizu jika melakukan fight early, apalagi di jaraknya yang masih jauh. Jadi untuk Ses sendiri kemungkinan masih bisa untuk mengumpulkan resource yang lebih banyak lagi. Yap, udah pasti ya, karena misalkan kalau emang Ses mau keluar sekarang sangat sayang sekali. Tapi kalau misalkan gue lihat dari segi geografis yang mereka punya, kenapa mereka harus rotasi duluan? Karena apa? Kanan kiri mereka tuh pasti ada tim. Betul. Di The Maze ada IOG, terus di kiri di kanannya mereka di sana ada dari tim Bigetron juga. Jadi mungkin satu-satunya jalan mereka adalah langsung menuju ke arah Refinery Panggung. Tapi di Refinery Panggung juga ada tim lain, yaitu Boom Esport. Betul. Dan rotasi cepat pun sudah dilakukan oleh para player dari Rosuga Veda yang kali ini sudah mulai masuk menuju ke area Bayfront. Yang mana dari Boss Nightmare sendiri sudah mulai berhati-hati akan kedatangan temunya. Sementara di arah lain ternyata Sem13 harus berhasil ditumbangkan oleh salah satu player, tapi dibalaskan juga oleh Mr. 05 juga arah Black dengan MP5-nya di area belahan bumi yang lain. Karena kita juga belum dipindahkan dari POV-nya itu sendiri. Masih kita melihat Mr. 05 rapat lagi seorang Koje, bahkan ternyata Sem13 langsung di ending begitu saja. Ini dia pertempuran yang kita lihat, sudah ada satu orang terlihat di sana oleh seorang Abu, terdiam begitu saja. Satu lagi kali ini dari Aerang bakal dikejar oleh para player dari EVOS tentunya. Yap, dan bakalan langsung aja pulang dari seorang Black kali ini karena memang udah nggak bakalan kuat lagi. EVOS mencoba untuk melakukan satu tabrakan dan Koje langsung diklaim kill ya. 3 pemain langsung diamankan oleh tim EVOS kali ini guys. Ya ampun, susah karena memang tadi Halcyon dia nggak sadar kayaknya ya. Betul. Ada yang gunain launchpad naik sampai ke arah atas. Betul, dan kali ini Rosuga pun sudah mulai agresif, sudah naik ke arah atas lantai 2 kali ini melihat keberadaan para player dari Boss Nightmare, di mana Von harus sudah terkena oleh Riza, langsung di end, gak di end, gak juga. Dampaknya kali ini dari Boss masih kuat, tapi Riza harus sudah terkena down. Akankah di end karena Fearless juga harus sudah terkena down begitu saja. 3 lawan 2 kali ini kondisinya, tapi satu orang masih berhasil untuk diselamatkan terlebih dahulu. Ada Onyx yang bakal menjadi prahara dalam keharmonisan pertempuran yang terjadi kali ini. 3 tim yang bertumpuk, Ikat untuk sekarat di sana. Akankah berhasil diselamat? Adam, Zeon juga harus kena down. Apollo juga tumbang dan Rosugo kayaknya udah mulai hilang dari permukaan bumi ini. Riza terkena down untuk kesekian kalinya, masih bisa untuk jadi reviving kembali kali ini satu player dari Boss Nightmare. Apollo juga masih belum sempat untuk melakukan healing. Ada Jars yang sudah mulai turun ke arah bawah. Aimgat semuanya juga sudah mulai turun ke arah bawah, dan kali ini Fearless pun harus sudah tersungkurkan. Masih ada Apollo, belum sempat untuk membuat medical kitnya. Masih ada Jars juga kali ini bergerak untuk menyergap para player dari Boss Nightmare. 2 lagi di mana itu? Fearless juga ternyata harus sudah di ending, dipulangkan ke lobby, dan masih ada Aimgat yang tersisa. Yes, dan tadi mereka coba untuk sharing kill
ya antara tim Waduh, Onyx dan sharing. juga bos. Iya bener kan, Iya, iya, iya. dua-dua gitu kan. Dan Oke. sekarang akhirnya Onyx berhasil dapetin jumlah poin kill yang maksimal lagi pada saat kontes di arah Bifrost itu sendiri guys. Mereka berhasil mengganggu fight antara bos dan juga Rosugo. Tapi nampaknya untuk Boom, Waduh. mereka berhasil dapetin info bahwa di bawahnya ada tim IOG yang moving ke arah Refinery. Roget yang masih bisa untuk diselamatkan kembali agak sedikit tersurprise, tapi ternyata handphone berhasil untuk ditumbangkan begitu saja. Masih tembakan dilancarkan menuju ke arah bawah sana. Island of Gods yang terancam. Glue wall-nya seperti kikis tapi terkena dan lagi-lagi dan lagi untuk kesekian kalinya. Capek, Lordnya juga harus sudah tersungkurkan begitu saja. Dua orang diserang tumbang dari Island of Gods. Masih bisa, masih ada Shield Chrono juga untuk melakukan reviving. Untuk kesekian kalinya juga masih bisa untuk melarikan diri dan mendapatkan blind spot. Iya, itu dia di balik tebing yang sangat curam sekali pastinya. Dan kita bakal langsung spectate nih guys. Kira-kira kemana circle yang selanjutnya, circle yang kedua pastinya guys. Dan kalau menurut gue ya ini bakalan ke arah Bifrost. Ini penumpukan di sini sangat banyak sekali di Bifrost juga Refinery. Apakah telur ceplok e-sport bakalan terjadi guys? Waduh, telur ceplok e-sport ya. Tapi di sana Aim God pun dalam posisi yang berbahaya nih. Ya ternyata betul di sana bakalan langsung aja telur ceplok e-sport terlihat. Ini telur ceplok buatan warteg biasanya guys ya. Karena kuningnya tuh belok dikit. Iya, danger zone-nya ya kuningnya ya. Bagus, boleh lah. Dan ada seperti yang kita lihat zonanya sudah mulai update. Itu artinya untuk tim-tim yang masih berada di luar kali ini akan masuk dengan segera. Tapi ada Abax. Aduh, itu kena danger atau kenapa ya? Iya, sayang sekali ya dua pemain dari tim DG di sana terhilangkan gitu aja. Dan untuk IOG mereka akhirnya udah sampai ke arah Bifrost. Tapi buat teman-teman kita yang dari tim Onyx Olympus, mereka 3 pemain tersisa udah moving ke tempat yang lain ya pasti Bigan. Betul. Dan tadi memang Onyx berada di area Bifrost itu sendiri ya. Yang mana kali ini sudah dihuni oleh Island of Gods yang sudah mulai masuk juga menuju ke arah Bayfront yang juga masih ada dalam zona. Sementara kalau kita lihat lagi Aura di sana masih belum melakukan perpindahan karena memang zonanya juga masih belum keluar dari area command post itu sendiri. Yes, berarti kalau misalkan kita tarik kesimpulannya dari tim IOG ini mereka moving dari area The Maze menuju ke arah pinggir atas Refinery itu sendiri. Dan ternyata Aura bakalan kedatangan oleh tim Bigetron lagi dan nampaknya bakalan ada fight lagi terjadi kali ini. Akankah jadi fight ataupun enggak karena Bigatronnya sudah mulai tarik mundur, tapi ternyata Deadly berhasil mendapatkan seorang hikam dengan Skarnya. Masih bisa untuk diselamatkan kembali karena masih ada tenda pramuka di sana untuk menyelamatkan para player dari Bigetron Beat tentunya. Tenda pramuka yang dibikinnya pakai gerakan-gerakan ya biasanya. Ayo, itu dia yang masih bisa dimanfaatkan oleh para player dari Bigetron Beat untuk melindungi dirinya dari serangan api membara Aura Esports. Yes, ini dia Aura dan udah bakalan langsung dibantu juga oleh satu UAV pastinya ya. Kalau misalkan ada tim yang coba untuk melakukan third party ke fight kita bakalan tahu yang ada di bokong kita pasti ya guys di sini dari tim Aura Esports. Dan untuk Deadly masih coba untuk nge-scouting tim Bigetron yang ada di balik tenda pramuka kalau kata Bigan. Iya, tenda pramuka iya. Dan dari Bigetronnya sendiri tidak ingin melakukan perpindahan terlalu beresiko ya karena mungkin kalau menurut gua Bigetron sendiri kayak nggak sadar ada Aura di lantai 2 dan dari Bigetron sendiri nggak mau kayak ngecek gitu ke lantai 2. Mereka langsung lurus terobos ke arah tenda dan langsung mendapatkan tembakan yang menyakitkan dari para player Aura. Dan kali ini ternyata Jafra berhasil mendapatkan satu kepala dari seorang Heyu yang harus sudah tersungkurkan langsung di end boss. Jafra nggak nge-end ke Ujap. Yap, ini dia sekitaran ada 3 pemain di satu obstacle yang sama pasti dari area tim Dunia Games kali ini. Mereka juga coba untuk melakukan satu split push mungkin dari area tim The Prime. Dan kita bakalan langsung lihat juga dari zona yang berikutnya yaitu zona yang ketiga. Apakah Bifrost masih akan jadi incaran? Dan ternyata bukan, melipir dikit ke arah Bifrost dan juga Santa Katarina. Aduh, EVOS ternyata yang masuk ke dalam zona. Ada Degi juga yang berhasil menguasai area tengah, termasuk The Prime pun ada di dalam zona selanjutnya. Tapi Onyx kali ini bakal masuk menuju ke area jantung pertahanan dari The Prime. Perlahan tapi pasti, dan Dunia Games Esports tentunya akan menahan pergerakan dari The Prime dan juga Onyx. Kalau misalkan pertempuran kali ini terjadi antara TP dan juga Onyx, kemungkinan DG Esports bisa memanfaatkan hal yang terjadi. Tapi ternyata Abax berhasil dapatkan oleh Mr. 05 dengan satu Woodpecker headshot langsung mengenai ubun-ubun dan masih bisa untuk diselamatkan tentunya. Yap, dari arah seberang ya di sana ya. EVOS mencoba untuk melakukan satu poking car satu player dan ternyata dia dapatnya knock dan ternyata danger zone-nya ada di dalam next checkpoint juga ternyata guys. Waduh, mantap banget jadi dari tim EVOS. Ini hati-hati untuk DG. Oh, masih bisa ngambil airdrop ya dan ternyata dihancurin. Mobilnya dihancurin. Gila, niat banget ya. Dihancurin, tapi emang itu satu keputusan yang bijak juga supaya dari para player DG Esports sendiri tidak bisa
melakukan perpindahan tempat dengan cepat dan bener. dari DG sendiri ini memanfaatkan dua orang berbeda, dua-dua berpisah dan ini bisa memberikan vision, memberikan informasi menuju ke arah EVOS-nya sendiri dari Abax dan juga satu playernya. Lalu dua player yang berada di tower yang bagian atas itu bisa melihat menuju ke arah Bayfront. Yes, untuk zona yang selanjutnya juga bentar lagi bakalan langsung kita lihat guys. Karena zona yang keempat bentar lagi bakalan ready. Zona 3 bentar lagi bakalan sering. Kali ini dari tim EVOS masih di tempat yang sama. Rumah beton di Kalahari. Dan terlihat juga untuk tim Onyx. Mereka berhasil dapat info bahwa ada satu orang yang bakalan coba buat masuk ke teritori mereka. Bigetron ternyata dibekal oleh para player dari Onyx. Olympus tentunya sudah makan serangan di sana, tapi tiga-tiganya masih bisa untuk masuk, masih bisa selamat. Bakal dicegat juga dari para player Onyx, tentunya nggak bakal mau ngasih lepas menuju ke arah para player dari Bigetron. Ternyata dari lain ternyata Marley berhasil dapat kalau serang Amek di sana. Menjadi fight kali ini. Deadly ditabrakin di sana, masih ada Mang di dalam shield chrono-nya, tapi Mang di take down Dark Nightmare dipulangkan sekarang lobby di arah Brandi yang lain bersama dengan Aerowolf juga. Ya ampun, Alnova di sana sekarat, masih langsung menjelang serang Amek dan langsung di-eliminate di posisi ke-9. Yes, akhirnya satu squad pertama untuk tim Aura. Karena memang tadi untuk tim Bigetron mereka nggak berhasil ambil. Tim Bigetron punya nyawanya 9 kayak kucing kayaknya ya. Karena dia tadi berhasil selamat dari scoutingnya tim Aura. Terus mereka masuk lagi ke arah Bayfront. Mereka ketemu sama tim Onyx. Selamat lagi, nyawanya 9 kali ini. Gokil emang The Bigetron ya, mantap Bigetron. Yoi, dan kayaknya penumpukan terjadi di arah Bayfront kali ini. Yes, ini dia ada Island of God juga, di mana Bion berhasil melakukan serang Regi Mister 05 rupanya di sana akan kali di ending karena dari EVOS mendapatkan visi yang luas juga. Ternyata di steal kill oleh Kezol. Kezol Benda. Bigetron kali ini juga masuk. Ada Abax berhasil mendapatkan serang Amek dan langsung dipulangkan lebih dari Island of God menyisakan Hans sendirian yang kali ini berada di luar. Aduh, mimpi buruk untuk Island of God. Tapi dari juga ternyata masih ada Astrid dapat seorang Azril dari DG Esports yang kali ini terancam juga oleh EVOS yang mengamuk di late game. Ada banyak tip banget EVOS nyayur asli benda. Astrid dapat seorang Anca berhasil dapat satu orang juga dan Bigetron Beat yang punya nyawa 9 harus sudah dipulangkan secara lobby. Yes, dan apakah fight bakalan terjadi kali ini dari tim 2 dan juga tim 12. Dan untuk next circle ya, untuk EVOS mereka harus pindah nampaknya karena memang hanya ada satu obstacle kecil aja yang bisa mereka amankan. Dan once again dari seorang Street berhasil dapetin Dix. 6 kill juga udah bakalan langsung diklaim kali ini dari tim Onyx. Mereka PR sekarang adalah gimana caranya gua nyebrang. Waduh, di situ juga udah ada DG yang mau nyebrang juga karena EVOS pun satu orangnya masih bisa masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara itu Wizam masih coba menembak musuh ke arah DG Esports. Gila pelotarnya dari Jar, sang predator kita berhasil menumbangkan satu tim DG Esports menuju ke arah lobby. Aura juga kali ini berhasil masuk seorang Notden, tapi ternyata dari langsung dipulangkan ke lobby. Misalkan Papa Father sendirian saja kali ini untuk Aura Esports yang menahan dirinya di luar zona terlebih dahulu. Berharap ada Gokia juga, tapi Zixia di arah lain dipulangkan ke lobby. Ini nyayur banget, EVOS dapat 10 kill. Jars juga berhasil ambil ternyata oleh seorang Father. Yes, dan apakah bakalan langsung terjadi lagi fightnya dari arah tim Aura. Bakalan langsung dipulangkan di posisi yang keempat. Pasti Assess dengan total 4 pemainnya bakalan langsung aja bertemu oleh tim EVOS yang di depan matanya sisa 3 pemain. Kalau misalkan dilihat dari segi quantity gunfight bakalan dimenangkan sama tim SES. Tapi balik lagi dari jumlah resource skill dari EVOS baik dan mereka coba untuk melakukan satu gameplay agresif dan nampaknya bakalan langsung terjadi lagi fight. 3 lawan 4 di mana Abu kali ini bersiap dengan double vektornya. Noten juga sudah mulai coba untuk menembak ke depan sana. Noten didapatkan oleh seorang Abu. Agresif play dari seorang Abu langsung di-end, tapi EVOS harus dipulangkan ke lobby begitu saja. Dan buyanya kali ini untuk SES. 1000 pelatih bisa bermimpi, tapi 4 orang pemuda bisa mengubah dunia. Wow, puisi yang sangat bagus sekali pasti dari seorang Bigan ya. Saya sampai speechless. Nice banget ini kali ini dari arah tim SES Mizu. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan buya mereka yang pertama di hari ini guys untuk last match di hari ini. Tapi kalau menurut gua balik lagi EVOS dengan total jumlah kill 2 digit kayak gitu, dengan total placement point yang kedua, mereka udah pasti bakalan menjuarai lagi nih untuk last mapnya di hari ini.